Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat, bahagia, masih bersemangat mengikuti pembelajaran daring dari rumahnya masing-masing. Bukan, daring itu dalam jaringan. Oke, gimana kabarnya? Masih semangat ya belajarnya ya. Kita karena mau melanjutkan materi nih. Kali ini kita mau belajar tentang teks biografi. Halo anak-anak kelas 10, kita mau belajar tentang teks biografi. Teks biografi ini mungkin kalian sudah pernah membacanya atau malah nonton filmnya, film yang diangkat dari biografi. Karena biasanya teks biografi ini suka nih diangkat ke layar lebar gitu ya. Nah, di dunia ini kita tuh mengenal banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh. Kita tahu ada banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia ini, di berbagai bidang, orang yang terkenal atau mungkin yang bisa kita teladani gitu ya, punya dampak yang besar untuk lingkungan gitu ya, untuk sekitar, bahkan untuk dunia gitu. Misalnya nih di Amerika kita tahu ada presidennya yang dulu Barack Obama. Terus ini beliau, kalian tahu nggak siapa beliau? Beliau ini adalah pejuang politik apartheid di Afrika. Betul, Nelson Mandela. Suka pakai batik Indonesia. Nah, ini nih beliau namanya Nelson Mandela. Kemudian Jack Ma, pemiliknya seorang pengusaha dari Tiongkok. Terus siapa yang nggak kenal Pak Habibie, B.J. Habibie? Kalian tahu dong ya, sudah pernah melihat mungkin filmnya Habibie Ainun, bahkan sampai 2 gitu ya. Bagaimana kisah perjalanan Pak Habibie dan Bu Ainun, bagaimana kisah perjalanan perjuangan Pak Habibie dalam belajar gitu ya. Ada juga, ini salah satu tokoh berpengaruh juga di Indonesia, Gus Dur, Bapak Abdurrahman Wahid, presiden kita. Nah, beliau-beliau ini bisa kita tulis menjadi sebuah teks biografi. Ini Bu Santi punya contoh teks biografi dari tokoh yang berbeda lagi biar kalian mengenal banyak tokoh gitu ya. Ini dia. Nah, ini dia Pak Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses Indonesia yang berjuang benar-benar dari nol gitu ya. Kalian lihat buku di sebelah, sampulnya di bawah ada penyusun Cahya Gunawan Dirja. Berarti siapa yang menulis buku ini? Bukan Pak Chairul Tanjungnya. Nah, ini loh yang namanya biografi. Kisahnya tuh mengisahkan tentang Pak Chairul Tanjung, tapi yang nulis orang lain. Beda kayak ini nih. Ada 2 buku tentang Pak Habibie. Yang satu B.J. Habibie Si Jenius, Sehimpun Cerita Cita dan Karya. Ini tulisan dari Jonar T.H. Situmorang. Dan yang satu ini tulisan Pak Habibie, judulnya Habibie dan Ainun. Nah, ini 2 buku isinya sama tentang Pak Habibie tapi beda. Yang putih itu adalah biografi, yang di bawah Habibie Ainun itu adalah autobiografi. Kalau misalnya kamu tahu dong ya apa sih artinya auto itu kan kayak misal kalau otomatis itu kan berarti dia bisa ngeset sendiri gitu dirinya sendiri. Nah, autobiografi itu tuh biografi yang dibikin oleh diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya Bu Santi mau nulis tentang perjuangan saya sendiri, tentang kisah hidup saya, nanti jadinya autobiografi gitu. Tapi kalau Pak Habibie ini ditulis sama Pak Situmorang, itu namanya biografi. Oke ya, tahu bedanya, oke? Nah, dari contoh-contoh itu tadi kita bisa merumuskan nih bahwa di
sebuah teks biografi, kita tuh di situ kita bisa tahu identitasnya beliau. Ada nama, jelas ya, lahirnya di mana, dulu orang tuanya siapa, istrinya tuh siapa, kemudian lahir tanggal berapa, tahun berapa, pada masa apa gitu ya. Itu identitas. Kemudian kisah hidupnya jelas dong. Terus mau cerita apa lagi kalau bukan tentang kisah hidup. Jadi misalnya gimana sih dulu sekolahnya, susah nih sekolahnya, mungkin penuh perjuangan. Terus kemudian setelah sekolah bekerjanya di mana dulu, kemudian apa permasalahan-permasalahan hidup yang dihadapi gitu. Next, tentang keistimewaan. Oh, ada masalah-masalah hidup nih, kemudian diatasi, dihadapi oleh beliau dengan kegigihan, dengan sifatnya yang demikian. Nah, itu menjadi keistimewaannya beliau, dan itu harus diungkapkan, diceritakan dalam teks biografi. Kemudian ada juga keteladanan. Oh ya dong, karena banyak keistimewaan yang disampaikan, maka ada poin-poin, nilai-nilai yang bisa diteladani oleh pembaca dari tokoh gitu. Nah, ini dia, kita bisa simpulkan bahwa teks biografi adalah tulisan yang berisi perjalanan hidup seseorang. Bisa dibilang ini adalah tulisan tentang riwayat hidup seseorang, memuat apa yang sudah tadi kita Bu Santi sebutkan ya. Nah, kalau Bu Santi mau nanya nih, kalau itu ceritanya seperti itu, kira-kira teks biografi ini masuknya teks deskriptif atau naratif? Ada yang tahu? Nah, betul, ini adalah teks naratif, jenis teks naratif, karena judulnya ada cerita ya, cerita. Kalau kisah ada tokohnya, ada permasalahannya, ada solusinya, itu berarti masuknya di teks naratif. Kalau di bahasa Inggris kalian belajar ini sebagai recount text. Nah, deskriptif itu kan dia kan isinya ini ya, deskriptif tuh tentang menggambarkan sesuatu. Oh, Pak Habibie tuh rambutnya begini, matanya begini, hidungnya begini, kulitnya gimana, tingginya kira-kira seberapa, gemuk apa enggak. Nah, itulah deskripsi. Tapi kalau narasi beda lagi gitu. Nah, ini dia strukturnya teks biografi. Ada 3. Karena sebenarnya kalau naratif itu kan sama ya, dimana-mana awal pasti pengenalan tokoh, terus muncul konflik, terus endingnya gimana gitu kan. Nah, sama dengan ini, orientasi isinya tentang pengenalan tokoh dulu ya, nama ya, identitasnya lah ya, nama, tempat tanggal lahir, terus riwayat pendidikannya gimana, orang tuanya siapa gitu ya. Kemudian di bagian kedua kalian paparkan peristiwa. Ini loh yang nanti yang akan panjang ceritanya tuh di sini, intinya tuh ada di sini. Jadi kisah hidupnya apa sih yang mengesankan, seperti yang tadi ya Bu Santi katakan, permasalahannya apa, gimana beliau menghadapi permasalahan itu. Mungkin permasalahan satu belum selesai, muncul permasalahan yang lain sampai ke puncak gitu ya, puncak konflik apa namanya, klimaks gitu. Nah, nanti di akhir ending itu ada reorientasi. Nah, di sini nih reorientasi ini kan dia kronologis ya, sesuai urutan waktu. Jadi dulu gimana gini, sekarang gini. Nah, reorientasi ini tuh kalian di teks biografi ini bisa mencantumkan bagaimana pandangan penulis terhadap tokoh. Oh, dengan kegigihannya dia bisa begini loh. Nah, kayak gitu. Jadi tapi ini sifatnya opsional ya. Bisa jadi reorientasi ini hanya penutup saja, sekadar penutup saja. Oke. Nah, inilah contoh teks biografi B.J. Habibie. Bu Santi bacakan ya. B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah presiden ketiga Republik Indonesia, bla 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 bla. Di sini yang Bu Santi beri garis bawah, di situ kita bisa tahu nama dan gelarnya beliau lengkapnya. Kemudian
Lahir di mana? Di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Kemudian putra keempat dari 8 bersaudara, pasangan ini dan ini. Jadi orang tuanya gitu. Kemudian istrinya menikahnya tanggal berapa. Ini ada di bagian orientasi. Jadi pengenalan tokoh. Nah, ini adalah bagian peristiwa. Bagian peristiwa itu kalau di sini Bu Santi kasih tanda ya, tentang perjuangan hidup, karir dan peran beliau bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi negara, bagi keluarganya. Begitu. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraan berbagai. Ini mulai ada permasalahan yang dihadapi oleh Pak Habibie sejak kecil. Jadi Habibie kecil sudah menghadapi permasalahan yang tidak banyak loh, yang cukup berat gitu, yang cukup berat karena meninggal oleh ayahnya. Ini adalah tentang kisah hidupnya Pak Habibie. Kemudian sebenarnya kamu bisa sih menceritakan lebih detail lagi bagaimana kemudian beliau mengenyam pendidikan, bagaimana perjuangannya gitu ya. Pasti ada permasalahan di situ. Tapi karena ini dipersingkat, kita langsung ke paragraf berikutnya. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek. Jadi di sini langsung dari Habibie yang kecil langsung jadi menteri gitu ya. Ini dipersingkat aja. Ini adalah karir beliau, menceritakan tentang karirnya jadi menteri, kemudian menjadi ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Presiden RI, kemudian peran beliau pada masa jabatan Habibie terjadi referendum di Timor Timur sampai akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Pada masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia. Jadi peran beliau terhadap masyarakat Indonesia, kancah negara gitu ya. Nah ini nih yang tadi Bu Santi bilang. Jadi ini reorientasinya, penutupnya. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Tahun sekian Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi bla 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 bla, beliau menulis buku Ainun dan Habibie. Kalian bisa lihat di sini, ini sebenarnya pada intinya adalah penutup, bukan simpulan juga, tapi ini adalah kisah singkat gimana keadaan beliau sampai biografi ini ditulis. Nah, ini dia kaidah bahasa dalam teks biografi itu ada 5. Kata ganti di sini adalah kata ganti persona, kata kerja atau verba, sifat atau adjektiva, kata sambung atau konjungsi, dan kata depan. Kita akan bahas satu persatu. Pronomina. Kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang ketiga karena kita yang penulis itu sebagai orang pertama, pembaca itu orang kedua. Kita lagi membicarakan Pak Habibie atau tokohnya, atau tokohnya yang diceritakan dalam itu adalah orang ketiga. Jadi contohnya bisa dia, beliau, ia untuk menyebut si tokoh. Kemudian verba ini ada 3 jenisnya. Ada verba material, itu adalah yang berupa tindakan, aksi, lari, makan, baca, duduk, berkedip, tersenyum. Ya gitu-gitulah ya. Oke, paham ya. Kemudian yang kedua adalah verba mental. Contohnya, verba mental itu adalah yang berhubungan dengan perasaan dan pikiran. Mental, memikirkan, menginginkan, mengharapkan, menegaskan, mencintai. Gitu. Kemudian ada verba pasif juga. Jadi di sini menggunakan verba pasif juga. Verba pasif itu adalah kata kerja yang selalu diawali dengan di atau ter. Dimakan, ditulis, digoreng, dibesarkan. Nah, oke ya. Next adalah adjektiva atau kata sifat. Kata sifat itu digunakan untuk mendeskripsikan sikap tokoh, sifat tokohnya ya. Bagaimana cara mengidentifikasi? Oh, ini kata sifat bukan ya Bu? Itu caranya yang pertama, bisa nggak ditempeli kata tidak?
Misalnya cantik, tidak cantik atau bukan cantik. Tidak cantik ya. Oke, berarti dia masuk syarat yang pertama. Yang kedua, bisa disandingkan dengan adverbia kualitas. Kata keterangan yang menunjukkan kualitas, kurang, lebih, sangat. Misalnya contoh, sangat cantik. Bisa ya? Kurang cantik, lebih cantik. Bisa ya? Oke, berarti kata cantik adalah kata sifat, gitu ya. Ini ada contoh-contoh yang lain. Cantik hitam, putih, merah, rajin, halus, disiplin, gigih, gitu ya. Coba kalian temukan contoh adjektiva yang lain, tulis di komen. Kemudian kata sambung atau konjungsi. Ini adalah kata untuk menghubungkan satu klausa dengan klausa yang lain. Ada 3, kalian mungkin masih ingat ya, kemarin kita sudah membahas di teks-teks sebelumnya ada juga kata sambung nih. Nah, yang ini ada 3 jenis, konjungsi koordinatif, itu dan, tetapi, atau konjungsi korelatif itu pasti ada 2, baik titik-titik maupun titik-titik. Bukan titik-titik melainkan titik-titik, tidak titik-titik tetapi titik-titik. Ini sudah 2 sejoli, nggak bisa ditukar-tukar. Terus konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif itu kemudian konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif itu yang menunjukkan bahwa klausa yang satu dengan klausa yang lain itu tidak setara. Contohnya ya, karena, walaupun, setelah, ketika, maka. Dia datang ketika aku menyetrika, misalnya gitu. Dia datang ketika aku menyetrika. Ada 2 klausa, dia datang dan aku menyetrika, dihubungkan dengan konjungsi temporal, yaitu ketika gitu. Kata depan, kata yang berfungsi untuk merangkai kata atau frasa dengan kata atau frasa yang lain. Di, ke, dari, pada, untuk, yang, itu adalah contoh kata depan ya. Aku pergi ke pasar, Habibie lahir di Parepare, Sulawesi. Di sini ke dan di itu adalah kata depan. Itu ya. Oke, ini segini dulu materi tentang teks biografi. Coba nih kamu lihat di sekitarmu, atau mungkin kamu lihat, kamu baca, kamu searching, siapa nih tokoh yang kira-kira menurut kamu, wah ini tokoh yang asik banget untuk ditulis menjadi teks biografi. Oke gitu, sekian dulu dari Bu Santi. Kita akan sambung lagi, next kita akan belajar cara menulis teks biografi. Jangan gentar belajar, sehat selalu ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.